Halo teman-teman semuanya, di sini aku mau menjelaskan terkait bagaimana sih kita nulis pembahasan kalau misalnya hipotesis kita itu ditolak atau hasil dari p-value kita itu merah atau tidak berpengaruh gitu. Tapi sebelum menjelaskan, aku mau kasih disclaimer dulu bahwa tips yang aku berikan ini itu berdasarkan pengalamanku mengerjakan skripsi tahun lalu. Begitu. Sehingga kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi atau didiskusikan, feel free banget. Aku sangat open kalau misalnya teman-teman mau mendiskusikan terkait hal itu, gitu ya. Juga mau disclaimer lagi bahwasannya di sini contoh yang aku gunakan adalah contoh dari skripsi aku sendiri, sehingga kalau misalnya ada kekurangan atau kurang lebihnya gitu, untuk dimaklumi ya, karena dulu juga masih belajar untuk menulis skripsi. Jadi semoga apa yang aku sampaikan saat ini bisa bermanfaat juga bagi teman-teman. Karena dulu skripsi yang aku kerjakan itu juga tidak berpengaruh hasil H1-nya gitu. Nah, gimana sih cara aku menulisnya? Yang pertama itu adalah pada ininya teman-teman. Pertama kita bisa kasih statement terlebih dahulu. Jadi kayak dari pengujian dilakukan, kita bisa memiliki hasil bahwa tidak ada pengaruh terhadap Y-nya gitu. Jadi X tidak berpengaruh terhadap Y sesuai hipotesisnya teman-teman. Nah, di situ kita kalau misalnya tidak berpengaruh, itu cenderung akan lebih banyak penjelasan daripada hipotesis yang berpengaruh, teman-teman. Karena kita perlu memberikan alasan kenapa kok itu tidak berpengaruh gitu loh. Nah, itu bisa teman-teman sampaikan pendapatnya kalian di sini. Gitu ya. Kalian bisa menyampaikan pendapat kalian, lalu didukung juga dengan penelitian terdahulu. Ini yang penting, teman-teman. Karena yang sering aku temukan adalah mahasiswa itu seringkali dia hanya menyebutkan statementnya, tidak berpengaruh gitu, lalu didukung dengan hanya penelitian terdahulu yang mendukung tidak berpengaruh, hasil tidak berpengaruh tadi, tanpa menambahkan alasannya kenapa atau temuan yang mereka temukan itu bagaimana. Itu menurutku perlu dilengkapi lagi gitu ya, karena agar bisa lebih baik aja pembahasannya, begitu ya. Nah, lalu ketika kalian sudah memasukkan ini penelitian terdahulu yang mendukung, kalian juga bisa masukkan lagi terkait dengan teori yang kalian gunakan. Jadi teori kalian yang sudah kalian buat di bab 2 itu kalian juga bisa masukkan di sini. Gitu. Nah, di sini aku pakai teorinya ACN dari TPB itu yang aku bisa masukkan, lalu di sini aku memberikan semacam statement gitulah ya. Semacam statement dengan kata lain ini, terdapat hal lain selain pendidikan kewirausahaan yang dapat memengaruhi intensi berwirausaha. Nah, ketika udah ada statement itu, kita juga bisa membahas terkait apa saja yang kita temukan ketika melakukan riset. Baik itu dari observasi, baik itu dari hasil kuesioner yang sudah kita sebarkan, itu kita juga bisa tambahkan sebagai dalam isi dari pembahasan gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kalian melakukan penelitian, kalian akan menemukan informasi-informasi yang mana itu sangat berguna biasanya ya, sangat berguna untuk dimasukkan di pembahasan. Contohnya seperti ini. Aku kan membahas terkait pendidikan kewirausahaan. Jadi aku memberikan informasi bahwa apa aja sih yang diberikan kampus terhadap pendidikan kewirausahaan itu, contohnya kayak PMW, PKM, segala macamnya, gitu kan. Nah, di sini kembali lagi teman-teman, patternnya, di mana kita memberikan bukan semacam, kita memberikan penelitian terdahulu dari orang lain sebagai penguat statement itu. Nah, dari sini kan aku memberikan statement nih terkait informasi yang aku dapatkan, dan mostly ini semua informasinya itu didapatkan dari saat aku menulis bab ya dari menulis latar belakang di mana itu kan kita mengkaji gitu ya fenomena umumnya bagaimana, fenomena khususnya bagaimana, dan khususnya dari fenomena khusus ini aku bisa kayak mengekstrak informasi yang aku dapatkan itu dan dimasukkan di pembahasan. Dan jangan lupa lagi di sini sebaiknya didukung dengan penelitian terdahulu juga.
Untuk pendukung penelitian terdahulu ini tuh maksudnya adalah mendukung kenapa kok bisa ditolak tadi gitu. Kenapa kok bisa ditolak? Ini adalah alasan pendukungnya. Nah, gitu jelasnya gitu ya. Nah, menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan akan memiliki pengaruh yang kuat pada intensi jika didukung oleh tim atau kelompok yang memiliki passion dan semangat yang sama. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Nah, di sini aku juga menguatkan lagi dari data yang kuperoleh dari kuesioner. Jadi kuesionerku itu teman-teman nggak hanya menanyakan soal butir pernyataan saja, tapi aku juga menanyakan terkait ini pertanyaan semacam uraian gitu. Di situ aku mendapatkan informasi bahwa tim yang mereka miliki ketika melakukan praktek-praktek itu kurang memiliki visi yang sama sehingga adanya kurangnya kolaborasi kerjasama dan integrasi gitu. Nah, nanti ini sebetulnya ada terusannya lagi teman-teman, ada kelanjutannya lagi yang mana itu juga mendukung penelitian terdahulu yang kugunakan itu juga mendukung statement yang ku peroleh dari kuesioner itu gitu. Jadi kalau misalnya mau bilang di, dikatakan secara gampangnya ya, katakanlah gini, teman-teman itu kenapa sih kok hipotesisnya ditolak? Pasti ada alasannya kan kenapa itu ditolak. Nah, alasan ditolak itu teman-teman bisa mulai mengkaji dari penelitian terdahulu atau mungkin dari teori. Kalau menurutku, teman-teman bisa menggunakan teori, apalagi khususnya di bagian background factor dari teori-teori itu. Nah, dari teori itu, teman-teman juga bisa kembangkan sebetulnya. Kembangkannya tuh dalam artian, kan banyak nih hal-hal yang mempengaruhi suatu variabel, gitu kan. Nah, dari situ kita bisa kembangkan, cari deh satu-satu. Dan itu bisa dimasukkan di pembahasannya teman-teman gitu. Dan ini ya, yang tadi untuk terkait dengan apanya, pembahasan di bab 4 gitu ya, di bab 4. Di sini teman-teman itu tidak hanya memberikan hasilnya ditolak terus tentang terdahulu, kalau bisa apa tambahkan juga realita atau temuan-temuan yang teman-teman dapatkan dari proses risetnya teman-teman gitu. Jadi pembahasannya itu bisa lebih dalam gitu. Dan yang perlu digarisbawahi lagi adalah setelah pembahasannya ini semua dibuat, teman-teman bisa berdiskusi dengan dosennya teman-teman lagi dan bimbingan lagi dengan beliau. Barangkali memang pendapat yang aku berikan atau hal yang aku sampaikan ke teman-teman itu kurang sesuai dengan beliau. Mungkin bisa didiskusikan lagi gitu ya dengan dosen. Nah, tapi setidaknya teman-teman diskusi dengan dosen tuh ada bekalnya gitu, tidak hanya bawa dengan tangan kosong, tapi ini loh Bu, saya sudah coba mengerjakan dengan cara seperti ini, ya harapannya diterima ya mungkin kalau ada revisi ditambahkan saja. Begitu ya teman-teman. Jadi semoga tidak ada yang dibingungkan. Kalau misalnya teman-teman perlu bantuan untuk mengkoreksi atau proofreading gitulah, proofreading dari skripsinya, kalian bisa kontak aja di IG-nya diajarin Yena, @diajarin.yena. Lalu teman-teman bisa booking sesi di situ, yang mana itu semua gratis ya teman-teman, tidak dipungut biaya. Yang kami harapkan adalah komitmen dari teman-teman untuk mengerjakan sendiri. Di situ kita ada dari berbagai keilmuan gitu katakanlah ya. Dari aku pribadi dari FEB, ada yang dari teknik khususnya sipil, ada yang juga dari desain. Itu aja teman-teman. Semoga menjawab dan semoga membantu ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan atau mungkin langsung ke DM. Nanti untuk link dan segala macamnya aku taruh di deskripsi yang ada di link di bio. Semoga apa yang ku jelaskan saat ini dapat diterima dengan baik. Semoga jelas juga penjelasannya dan semoga bermanfaat juga untuk skripsi teman-teman dan semoga membantu. Bye. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ataupun perbuatan yang sengaja ataupun tidak sengaja tersampaikan saat video ini. Bye, thank you.